Bagaimana kalau saya bilang, satu keputusan kecil yang kamu abaikan setiap bulan bisa menghancurkan hidupmu dalam satu malam? Kedengarannya berlebihan. Tunggu dulu. Kamu mungkin merasa aman. Gaji masuk, aktivitas normal, nongkrong, jalan, cicilan, lancar, hidup terlihat baik-baik saja. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu yang jarang berani kamu jawab dengan jujur. Kalau besok kamu kehilangan penghasilan, kamu bertahan berapa lama? Seminggu? Sebulan? Atau kamu bahkan tidak pernah benar-benar menghitungnya? Inilah kenyataan yang tidak banyak orang mau akui. Banyak orang terlihat stabil, tapi sebenarnya rapuh. Terlihat sukses, tapi hanya satu krisis kecil dari kehancuran finansial. Satu sakit, satu PHK, satu kejadian tak terduga. Dan yang lebih mengejutkan, kebanyakan dari mereka bukan orang malas, bukan orang bodoh. Mereka hanya merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Masalahnya, hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Jadi sebelum kamu lanjut menonton, saya ingin kamu memikirkan satu hal ini baik-baik. Apakah kamu benar-benar aman? Atau kamu hanya sedang beruntung? Bayangkan saya duduk di depan Anda. Usia saya sudah tua, rambut memutih, suara pelan, tapi tajam. Saya sudah melihat krisis. Saya sudah melihat orang kaya jatuh miskin. Saya sudah melihat orang biasa bertahan lebih kuat dari yang terlihat. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin Anda dengar. Kebanyakan orang tidak bangkrut karena bodoh. Mereka bangkrut karena merasa aman. Saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas, lalu jawab dengan jujur. Kalau besok Anda tidak bisa bekerja, kalau besok atasan Anda memanggil dan berkata, "Maaf, perusahaan harus melakukan efisiensi." Kalau besok dokter mengatakan, Anda harus istirahat total 3 bulan. Anda pakai uang apa? Tabungan. Berapa lama? Cukup. Kartu kredit sampai limit habis. Pinjaman online dengan bunga mencekik. Atau Anda sebenarnya tidak tahu. Masalah terbesar manusia bukan kurang pintar. Masalah terbesar manusia adalah overconfidence. Terlalu percaya bahwa besok akan sama seperti hari ini. Gaji akan tetap masuk. Tubuh akan tetap sehat. Ekonomi akan tetap stabil. Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu satu hal. Dunia tidak pernah stabil. Orang-orang senang berbicara tentang investasi, tentang saham, tentang kripto, tentang peluang cuan. 20% per bulan. Mereka bangga menunjukkan portofolio. Mereka merasa cerdas. Tapi saya jarang sekali mendengar orang dengan penuh percaya diri berkata, "Saya punya dana darurat 1 tahun penuh." Kenapa? Karena dana darurat tidak terlihat keren, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijadikan konten flexing, tidak membuat Anda terlihat pintar di tongkrongan. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu yang sederhana. Apa gunanya terlihat kaya kalau Anda rapuh? Saya pernah melihat orang dengan mobil bagus, apartemen cicilan, liburan tiap tahun. Dari luar, tampak sukses. Tapi satu PHK saja membuat semuanya runtuh. Cicilan menumpuk, panik, menjual aset dengan harga murah. Harga diri ikut jatuh. Itu bukan kegagalan investasi, itu kegagalan fondasi. Bayangkan Anda membangun rumah. Anda sibuk memilih cat terbaik, gorden mahal, sofa mewah. Tapi Anda lupa memperkuat pondasinya. Ketika gempa kecil datang, rumah retak. Ketika badai datang, atap terbang. Dan Anda terkejut. Mengapa manusia selalu terkejut oleh hal yang pasti terjadi? Sakit itu pasti. Krisis itu pasti. Resesi itu pasti. Kecelakaan itu mungkin. Kehilangan pekerjaan itu mungkin. Pertanyaannya bukan apakah masalah akan datang. Pertanyaannya adalah kapan. Dan saya ingin Anda memikirkan ini dengan serius. Jika masalah datang bulan depan, apakah Anda siap? Atau Anda hanya berharap semuanya baik-baik saja? Harapan bukan strategi. Banyak orang hidup dalam ilusi stabilitas. Gaji bulanan memberi rasa aman palsu. Setiap tanggal tertentu uang masuk. Mereka merasa kuat. Mereka merasa terkendali. Tapi coba
lepaskan satu elemen itu. Satu saja. Apa yang tersisa? Apakah Anda punya cadangan, atau hanya keyakinan kosong? Saya selalu percaya pada satu prinsip sederhana. Jangan pernah menempatkan diri Anda dalam posisi di mana satu pukulan kecil saja bisa menjatuhkan Anda dalam bisnis, dalam investasi, dalam hidup. Itulah fungsi dana darurat. Bukan untuk membuat Anda kaya, tapi untuk membuat Anda tidak panik. Dan Anda mungkin berpikir, nanti saja, gaji saya masih kecil. Saya akan jawab dengan jujur. Justru karena kecil, Anda lebih membutuhkan perlindungan. Orang dengan pendapatan besar bisa salah satu bulan dan tetap bertahan. Orang dengan pendapatan pas-pasan, satu gangguan saja bisa memicu krisis berantai. Sekarang, izinkan saya beralih pada aturan yang sangat membosankan, sangat tidak seksi, tapi sangat penting jika Anda masih sendiri. Targetkan 3-6 bulan pengeluaran pokok. Jika Anda sudah berkeluarga, 6-12 bulan. Dan sebelum Anda berkata, "Wah, itu berat." Saya ingin bertanya, berat dibanding apa? Dibanding menanggung utang berbunga tinggi? Dibanding menjual barang Anda saat terdesak? Dibanding rasa malu meminjam pada teman? Angka itu bukan untuk menakut-nakuti Anda. Angka itu adalah cermin realitas. Coba hitung sekarang. Berapa pengeluaran pokok Anda setiap bulan? Sewa, makan, listrik, transportasi, pendidikan anak. Tanpa gaya hidup, tanpa nongkrong, tanpa belanja impulsif. Sudah tahu angkanya. Kalikan 3, atau 6, atau 12. Jika Anda punya tanggungan, apakah angka itu membuat Anda tidak nyaman? Bagus. Ketidaknyamanan adalah awal dari kesadaran. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar menghitung. Mereka menebak, mereka merasa, mereka kira, dan hidup yang dibangun di atas kira-kira biasanya runtuh. Dengan cara yang sangat nyata, saya ingin Anda membayangkan 2 orang. Orang pertama, berinvestasi agresif. Semua uang dialihkan ke aset berisiko. Tidak ada cadangan tunai. Ia merasa pintar karena uangnya tumbuh cepat. Orang kedua menyisihkan sebagian untuk dana darurat. Mungkin pertumbuhannya lebih lambat, tapi ia tidur lebih nyenyak. Ketika krisis datang dan pasar turun tajam, orang pertama terpaksa menjual asetnya dengan rugi. Orang kedua, ia tenang. Ia tidak perlu menjual. Ia bahkan bisa membeli. Siapa yang sebenarnya lebih cerdas? Kecerdasan bukan tentang seberapa besar Anda bisa menang. Kecerdasan adalah tentang seberapa kecil Anda bisa kalah. Dana darurat adalah cara Anda memastikan kekalahan tidak mematikan. Dan saya ingin bertanya lagi, kenapa banyak orang lebih semangat mengejar keuntungan 30% setahun daripada memastikan mereka bisa makan 6 bulan tanpa penghasilan? Karena manusia mencintai cerita kemenangan. Mereka jarang merayakan kehati-hatian. Tapi sejarah bisnis penuh dengan orang pintar yang hancur bukan karena tidak berbakat. Mereka hancur karena terlalu tipis bantalan keamanannya. Apakah Anda sedang membangun kekayaan atau hanya membangun ilusi kemajuan? Coba jujur pada diri sendiri. Apakah Anda lebih sering berkata, "Nanti saja kalau gaji naik," atau "Sekarang belum bisa"? Pertanyaan saya sederhana. Kalau bukan sekarang, kapan? Menunggu kondisi sempurna adalah bentuk penundaan yang paling elegan. Kedengarannya bijak, padahal itu hanya rasa takut yang diberi nama lain. Saya tidak meminta Anda langsung mengumpulkan ratusan juta. Saya meminta Anda memulai. Karena disiplin kecil hari ini lebih kuat daripada niat besar yang terus ditunda. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya tanamkan di kepala Anda. Dana darurat bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat. Ketika Anda punya cadangan, Anda bisa berkata tidak pada pekerjaan yang tidak sehat. Anda bisa menolak tekanan yang tidak masuk akal. Anda bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tanpa dana darurat, Anda seringkali bukan memilih. Anda terpaksa. Apakah Anda ingin hidup dalam posisi terpaksa? Bayangkan, sebuah malam, Anda duduk sendirian. Tidak ada notifikasi gaji.
tidak ada kepastian proyek. Tapi, Anda tahu, uang di rekening cukup untuk bertahan berbulan-bulan. Bagaimana rasanya? Tenang, berani, bebas. Sekarang bayangkan kebalikannya. Saldo menipis, tagihan mendekat, telepon dari bank, pesan, penagihan, dan Anda hanya bisa berharap sesuatu terjadi. Mana yang ingin Anda rasakan? Saya sudah melihat cukup banyak orang untuk tahu satu hal. Ketika krisis datang, yang punya likuiditas bertahan, yang tidak, berdoa, dan hidup bukan soal berharap tidak ada badai. Hidup adalah soal membangun atap sebelum hujan turun. Jadi, izinkan saya menutup bagian ini dengan pertanyaan yang mungkin mengganggu Anda malam ini. Jika besok penghasilan Anda berhenti, berapa lama Anda bisa bertahan tanpa mengubah gaya hidup secara drastis? 1 minggu? 1 bulan? Atau Anda bahkan tidak berani menghitungnya? Jawaban itu bukan status sosial, bukan jumlah followers, bukan harga kendaraan. Itulah ukuran keamanan finansial Anda yang sebenarnya. Dan jika jawabannya membuat Anda tidak nyaman, mungkin itu pertanda Anda akhirnya siap untuk berubah. Baik, sekarang izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tapi justru karena sederhana, sering diremehkan. Bayar diri Anda dulu. Kedengarannya klise, terlalu sering diulang, terlalu mudah diucapkan. Tapi izinkan saya bertanya dengan sangat jujur. Ketika gaji Anda masuk, siapa yang pertama kali Anda bayar? Pemilik kontrakan, bank, marketplace, tempat, nongkrong, atau notifikasi diskon yang hanya hari ini? Dan Anda, diri Anda sendiri, masa depan Anda, di urutan ke berapa? Inilah tragedi kecil yang terjadi setiap bulan. Gaji masuk, ada rasa lega, ada rasa bangga, ada rasa akhirnya. Lalu tanpa sadar uang itu mengalir keluar. Tagihan, cicilan, jajan, langganan, diskon. Tanpa perlawanan berarti, dan di akhir bulan Anda berkata, bulan ini belum bisa nabung, nanti bulan depan saja. Saya sudah melihat pola ini selama puluhan tahun. Orang-orang cerdas, orang-orang rajin, orang-orang berpendidikan tinggi, tapi kalah oleh satu hal kecil, urutan prioritas. Masalahnya bukan pada besar kecilnya gaji, masalahnya adalah siapa yang Anda prioritaskan. Jika Anda selalu menunggu sisa untuk dana darurat, maka izinkan saya memberi kabar buruk. Sisa itu hampir tidak pernah ada. Kenapa? Karena manusia itu adaptif. Jika uang tersedia, gaya hidup akan menyesuaikan. Jika saldo terlihat banyak, keinginan tiba-tiba terasa masuk akal. Anda mulai berkata, "Ah, cuma sekali ini." Atau, "Saya pantas kok." Dan mungkin Anda memang pantas. Tapi apakah masa depan Anda juga pantas dibiarkan tanpa perlindungan? Bayar diri Anda dulu bukan soal angka. Itu soal urutan. Itu soal keputusan yang diambil dalam 5 menit pertama setelah gaji masuk. Bayangkan ini, gaji masuk 3 juta rupiah. Dalam 5 menit pertama, Anda langsung pindahkan Rp30.000 ke rekening terpisah, tanpa diskusi panjang dengan diri sendiri, tanpa menunggu inspirasi, tanpa drama. Apa yang terjadi? Anda mungkin merasa sedikit lebih sempit bulan itu, tapi Anda juga baru saja mengirim pesan yang sangat kuat kepada diri sendiri. Saya tidak hidup hanya untuk hari ini. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah Anda mengendalikan uang Anda? Atau uang Anda yang mengendalikan Anda? Orang sering berkata kepada saya, "Tapi Pak, gaji saya kecil." Saya akan jawab dengan tenang, justru karena kecil, Anda harus lebih disiplin. Jika Rp30.000 terasa berat, mulai dari Rp10.000. Jika itu masih berat, mulai dari Rp50.000, bahkan Rp20.000. Angka kecil yang konsisten lebih kuat daripada niat besar yang menguap. Dan izinkan saya membuat Anda sedikit tidak nyaman. Jika Anda bisa membayar cicilan tepat waktu setiap bulan, artinya Anda sebenarnya mampu disiplin. Anda hanya memilih mendisiplinkan diri untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Mengapa bank selalu dibayar dulu?
Tapi masa depan Anda selalu menunggu. Bayar diri Anda dulu adalah cara paling sederhana membangun karakter finansial. Bukan sekadar rekening bertambah, tapi identitas berubah. Anda berhenti menjadi orang yang kalau ada sisa. Anda menjadi orang yang selalu ada jatah untuk masa depan. Dan saya ingin Anda membayangkan satu hal. Setahun melakukan ini, 2 tahun, 3 tahun. Tanpa banyak bicara, tanpa pamer, tanpa cerita dramatis, tiba-tiba Anda punya dana darurat yang nyata. Bukan wacana, bukan rencana, bukan niat. Nyata. Pertanyaannya, apa yang akan berubah dalam cara Anda memandang hidup? Apakah Anda akan lebih berani? Apakah Anda akan lebih tenang? Apakah Anda akan berhenti panik setiap kali ada kabar ekonomi buruk? Inilah kekuatan urutan. Sekarang mari kita masuk lebih dalam, karena niat saja tidak cukup. Saya sudah lama belajar satu hal dalam hidup dan bisnis. Jangan pernah mengandalkan motivasi. Motivasi itu seperti gula, memberi energi sebentar, lalu hilang. Yang bertahan lama adalah sistem. Anda mungkin pernah berkata, mulai bulan depan, saya akan lebih disiplin. Berapa kali kalimat itu muncul dalam hidup Anda? Berapa kali berhasil? Disinilah metode target dan cicilan waktu masuk. Sebagian orang menyebutnya sinking fund. Saya menyebutnya sistem yang membunuh alasan. Anda tentukan angka, misalnya 6 juta rupiah. Anda tentukan waktu, misalnya 12 bulan. Artinya Rp 50.000 per bulan. Sederhana, jelas terukur. Tidak perlu debat setiap bulan. Tidak perlu bertanya, bulan ini nabung berapa ya? Tidak perlu menunggu mood. Saya ingin Anda menyadari sesuatu. Setiap keputusan kecil menguras energi mental. Semakin sering Anda harus memutuskan, semakin besar peluang Anda menyerah. Dengan sistem, keputusan sudah dibuat di awal. Sisanya hanya eksekusi. Dan saya ingin bertanya dengan jujur, dalam hidup Anda, berapa banyak kegagalan yang terjadi bukan karena Anda tidak tahu caranya, tapi karena Anda tidak punya sistem. Orang gagal diet bukan karena tidak tahu makan sayur itu sehat. Orang gagal olahraga bukan karena tidak tahu manfaatnya. Mereka gagal karena tidak ada sistem yang memaksa. Konsistensi, keuangan tidak berbeda. Bayangkan 2 orang lagi. Orang pertama berkata, saya akan nabung kalau bulan ini tidak terlalu banyak pengeluaran. Ia terus menunggu bulan yang ideal. Bulan itu tidak pernah datang. Orang kedua berkata, saya butuh 6 juta rupiah dalam setahun. Titik. Ia otomatis menyisihkan Rp 50.000 setiap bulan di akhir tahun. Siapa yang memiliki dana darurat? Keberhasilan jarang dramatis. Ia membosankan. Ia repetitif. Ia tidak menarik untuk diceritakan, tapi ia nyata. Dan saya ingin membuat Anda penasaran dengan satu pertanyaan ini. Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti mengandalkan semangat dan mulai membangun sistem? Bagaimana jika Anda memperlakukan dana darurat seperti cicilan? Bukan pilihan, bukan opsional, wajib. Karena pada akhirnya, hidup akan memaksa Anda membayar sesuatu. Entah Anda membayar disiplin sekarang, atau membayar konsekuensi nanti. Mana yang lebih mahal? Coba bayangkan momen ketika krisis datang. Anda membuka rekening, Anda melihat angka yang sudah Anda rencanakan setahun lalu. Angka yang Anda cicil pelan-pelan, angka yang dulu terasa berat. Apakah Anda akan menyesal pernah menyisihkannya? Atau Anda akan bersyukur karena dulu Anda cukup bijak untuk menunda kesenangan sesaat? Saya selalu percaya, keberuntungan seringkali hanya berpihak pada orang yang siap. Dana darurat bukan hanya alat bertahan, ia memberi Anda opsi. Dan dalam hidup, opsi adalah kekuatan. Tanpa sistem, Anda hidup reaktif. Dengan sistem, Anda hidup proaktif. Sekarang saya ingin menutup bagian ini dengan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar keras jika Anda terus berkata, nanti. Sebenarnya, Anda sedang melatih diri untuk kalah secara perlahan. Dan saya tidak pernah tertarik menjadi orang yang kalah secara perlahan. Jadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi metode mana yang paling bagus. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda cukup serius untuk membuat sistem dan menjalankannya? Karena dunia tidak peduli pada niat Anda. Dunia hanya merespons tindakan Anda. Dan mungkin keputusan kecil setelah gaji berikutnya masuk akan menentukan apakah Anda tetap rapuh atau mulai membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering disalahpahami. Angka-angka cantik yang terlihat rapi di atas kertas. 50, 50, 30, 20, atau 50, 20, 10. Banyak orang memperlakukan rumus itu seperti kitab suci. Seolah-olah jika tidak persis mengikuti persentasenya, hidup akan berantakan. Izinkan saya mengatakan sesuatu dengan sangat jelas. Angka itu hanyalah alat, bukan agama, bukan jaminan keselamatan. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Kedengarannya masuk akal, sederhana, elegan, mudah dijelaskan di seminar. Tapi saya ingin bertanya, apakah hidup Anda selalu rapi seperti tabel Excel? Apakah biaya hidup di kota Anda peduli pada teori? Apakah cicilan motor, kontrakan, dan harga bahan pokok mau menyesuaikan diri dengan rumus populer? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka merasa gagal hanya karena angka mereka tidak cocok dengan teori. Mereka berkata, saya tidak bisa 50-30 ke 20. Berarti saya buruk mengatur uang. Tidak, bukan itu. Masalahnya adalah Anda mencoba memaksakan formula tanpa memahami prinsip di baliknya. Prinsipnya sederhana. Kebutuhan harus terkendali, keinginan harus dibatasi, tabungan harus diprioritaskan. Sekarang saya ingin Anda jujur, dari 3 hal itu, mana yang paling sering Anda korbankan? Biasanya tabungan. Kenapa? Karena kebutuhan terasa wajib, keinginan terasa menyenangkan, tabungan terasa bisa ditunda. Dan disinilah jebakan paling halus terjadi. Orang berkata, bulan ini keinginan sedikit lebih besar. Tapi masih wajar kok, bulan berikutnya sama, lalu sama lagi. Tanpa sadar, 20% yang seharusnya untuk masa depan menguap menjadi pengalaman sesaat. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar membutuhkan semua yang Anda sebut kebutuhan, atau sebagian sebenarnya keinginan yang sudah Anda normalisasi? Streaming 3 platform sekaligus, nongkrong tiap akhir pekan, upgrade gadget karena model baru keluar. Semua terasa wajar, semua terasa pantas. Tapi ketika ditanya tentang dana darurat, jawabannya sering belum sempat. Menarik, bukan? Saya ingin Anda membayangkan 2 versi diri Anda. Versi pertama, hidup mengikuti 50, 30 per 20. Secara sadar, mungkin angka tidak persis sama, tapi ada komitmen kuat bahwa porsi tabungan benar-benar dijaga. Versi kedua berkata, yang penting seimbang, tapi tidak pernah benar-benar tegas menjaga porsi tabungan. 5 tahun dari sekarang, siapa yang lebih tenang ketika krisis datang? Dan jika Anda punya utang, maka rumusnya mungkin berubah menjadi 50, 20 per 10. 50 kebutuhan, 20 bayar utang, 20 menabung, 10 hiburan. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan ini baik-baik. Apakah Anda membayar utang dengan disiplin yang sama seperti Anda membayar hiburan? Apakah Anda menabung dengan komitmen yang sama seperti Anda mencicil gadget? Banyak orang merasa metode ini menyiksa, terlalu ketat, terlalu membatasi. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar keras. Disiplin memang terasa menyakitkan di awal, tapi kekacauan jauh lebih menyakitkan di akhir. Metode apapun yang Anda pilih, satu hal tidak boleh berubah. Dana darurat bukan sisa, bukan bonus, bukan kalau ada rezeki lebih, ia harus masuk dalam rencana utama. Dan saya ingin membuat Anda penasaran dengan satu pertanyaan sederhana. Jika hari ini semua hiburan Anda dihentikan sementara,
Apa yang benar-benar hilang dari hidup Anda? Dan jika dana darurat Anda kosong saat krisis datang, apa yang hilang? Jawabannya sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya, lebih tidak terlihat. Kebocoran kecil. Sebagian orang berkata kepada saya, "Pak, saya tidak pernah belanja besar, tapi entah kenapa uang selalu habis." Saya tersenyum. Karena kebocoran jarang berasal dari satu lubang besar. Ia berasal dari ribuan retakan kecil. Metode pencatatan seperti Kakeibo bukan soal keren atau tidak, bukan soal tren Jepang atau bukan, ia soal kesadaran brutal. Catat semuanya. Kopi 20.000, ojek online 15.000, diskon kecil di marketplace. Langganan aplikasi yang bahkan jarang dibuka. Sekarang saya ingin Anda membayangkan satu eksperimen sederhana. Selama 30 hari, Anda mencatat setiap rupiah yang keluar, tanpa pengecualian, tanpa pembenaran. Apa yang kira-kira akan Anda temukan? Apakah Anda siap melihat kenyataan? Karena seringkali, masalah bukan pada gaji yang kecil, masalah pada kebiasaan yang tidak disadari. Saya pernah melihat orang terkejut ketika tahu total jajan kecilnya dalam sebulan bisa mencapai 1 juta rupiah. Mereka berkata, rasanya cuma sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit yang konsisten, lebih kuat daripada satu keputusan besar. Sekarang, bayangkan jika setengah dari kebocoran itu dialihkan ke dana darurat, tanpa menambah beban, tanpa mencari penghasilan tambahan, hanya dengan sadar. Berapa lama dana darurat Anda akan mulai terbentuk? Kakeibo mengajarkan satu hal yang sangat penting. Uang mencerminkan nilai Anda. Kemana uang pergi, disitulah prioritas Anda berada. Jadi izinkan saya bertanya dengan sangat jujur. Jika melihat mutasi rekening Anda bulan lalu, apakah itu mencerminkan seseorang yang serius membangun keamanan finansial? Atau mencerminkan seseorang yang hidup dari dorongan sesaat? Kesadaran itu menyakitkan, tapi ia membebaskan. Karena begitu Anda tahu di mana kebocoran berada, Anda berhenti menyalahkan nasib, Anda berhenti menyalahkan gaji, Anda berhenti menyalahkan keadaan. Anda mulai melihat pola, dan ketika pola terlihat, Anda punya kekuatan untuk mengubahnya. Saya ingin Anda membayangkan hidup tanpa kebocoran yang tidak perlu, tanpa pengeluaran impulsif, tanpa langganan yang tidak digunakan, tanpa belanja karena bosan. Apakah hidup menjadi lebih miskin atau justru lebih terkendali? Pada akhirnya, metode hanyalah kendaraan 50, 30, per 20, 50, 20 per 10. Pencatatan detail, semua hanyalah cara. Tapi inti pertanyaannya selalu kembali ke satu hal. Apakah Anda cukup sadar untuk melihat kemana uang Anda pergi? Dan apakah Anda cukup berani untuk mengubah arahnya? Karena dana darurat tidak gagal terbentuk karena rumus yang salah. Ia gagal karena kebiasaan yang tidak dikoreksi. Dan jika Anda hari ini mulai mencatat, mulai menyesuaikan, mulai tegas pada diri sendiri, mungkin perlahan tapi pasti, Anda tidak lagi menjadi orang yang berkata, "Uang saya selalu habis." Anda menjadi orang yang berkata, "Saya tahu kemana uang saya pergi, dan saya memutuskan arahnya." Dan percayalah, itu adalah titik balik yang jauh lebih penting daripada sekadar persentase di atas kertas. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda yang hidupnya tidak rapi, yang penghasilannya tidak tetap, yang bulan ini ramai proyek, bulan depan sunyi, yang hari ini ada pemasukan, besok belum tentu. Banyak teori keuangan terasa seperti dibuat untuk orang dengan gaji tetap. Tanggal gajian jelas, nominal jelas, pola hidup stabil. Tapi bagaimana jika hidup Anda tidak seperti itu? Apakah itu berarti Anda tidak bisa punya dana darurat? Atau justru Anda yang paling membutuhkannya? Jika penghasilan Anda naik turun seperti ombak, maka sistem Anda tidak boleh rumit. Sistem Anda harus sederhana, sangat sederhana, bahkan membosankan. Disinilah metode persentase, fleksibel dan nominal, tetap menjadi senjata yang sering diremehkan. Saya ingin Anda membayangkan satu keputusan kecil. Anda berkata pada diri sendiri, berapapun yang saya hasilkan, saya akan sisihkan 15%. Atau,
Saya akan menabung 20.000 per hari, 100.000 per minggu. Titik. Tidak peduli sedang ramai atau sepi. Apakah itu terdengar terlalu kecil? Biarkan saya bertanya sesuatu. Apa yang lebih berbahaya? Menabung kecil tapi konsisten, atau menunggu bulan sempurna yang tidak pernah datang? Banyak freelancer dan pekerja lepas terjebak dalam pola ini. Saat proyek besar datang, uang terasa melimpah, gaya hidup naik. Saat sepi datang, panik, menyesal, menyalahkan keadaan. Kenapa tidak membalik polanya? Saat pemasukan besar, persentase tetap jalan. Saat pemasukan kecil, nominal minimum tetap ada. Kecil, tapi ada. Dan saya ingin membuat Anda berpikir lebih dalam, apa yang sebenarnya membuat orang gagal membangun dana darurat. Apakah karena penghasilan tidak cukup, atau karena mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat? Manusia cenderung meremehkan kekuatan angka kecil yang diulang terus-menerus. 20.000 per hari terasa seperti recehan, tapi dalam sebulan bisa ratusan ribu, dalam setahun bisa jutaan. Sekarang bayangkan 5 tahun. Apa yang terjadi jika Anda tidak pernah berhenti? Dana darurat bukan dibangun oleh momen heroik, ia dibangun oleh kebiasaan biasa yang tidak pernah putus. Dan bagi Anda yang tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi, yang merasa metode 50-30/20 tidak realistis, saya ingin mengatakan ini dengan tegas. Tidak ada aturan yang lebih penting daripada konsistensi. Jika kebutuhan Anda 65%, jika dana darurat hanya bisa 15%, tidak apa-apa. Yang penting satu, dana darurat selalu kebagian. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda berani jujur pada kondisi Anda, atau Anda lebih memilih memaksakan teori lalu menyerah karena terasa mustahil? Sistem yang bisa dijalankan lebih berharga daripada sistem sempurna yang tidak pernah dieksekusi. Saya sudah melihat terlalu banyak orang yang terobsesi pada idealisme. Mereka ingin langsung benar, langsung optimal, langsung maksimal. Padahal kekayaan dibangun dari penyesuaian realistis yang dijalankan terus-menerus. Jadi saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri malam ini. Jika penghasilan Anda tidak stabil, apakah Anda sudah membuat sistem yang cukup sederhana untuk bertahan dalam ketidakpastian? Atau Anda masih hidup mengikuti arus pemasukan? Karena dunia tidak peduli apakah bulan ini Anda sedang sepi proyek, tagihan tetap datang, kebutuhan tetap berjalan, risiko tetap ada. Dan dana darurat adalah satu-satunya bantalan yang tidak bergantung pada mood pasar. Sekarang, mari kita masuk pada kebenaran yang paling tidak nyaman. Dana darurat tidak akan membuat Anda terlihat kaya. Ia tidak membuat Anda viral, tidak membuat orang bertepuk tangan, tidak membuat Anda dipuji karena, wah, investasinya keren. Ia sunyi, diam, tidak menarik. Tapi ketika krisis datang, ia menjadi pahlawan. Saya ingin Anda membayangkan dua orang lagi. Yang pertama rajin investasi. Semua uang masuk ke aset berisiko. Tidak ada kas. Ia merasa pintar karena grafiknya naik. Yang kedua menyimpan dana darurat sebelum agresif berinvestasi. Ia mungkin terlihat lambat, terlihat hati-hati. Lalu krisis datang. Pasar turun tajam. Penghasilan terganggu. Siapa yang terpaksa menjual aset di harga terendah? Siapa yang bisa menunggu dengan tenang? Inilah perbedaan antara spekulasi dan ketahanan. Banyak orang berkata mereka ingin kaya, tapi mereka tidak siap menghadapi fase bertahan. Dan saya ingin Anda merenung dalam-dalam. Apakah Anda ingin cepat terlihat berhasil, atau benar-benar sulit dijatuhkan? Dana darurat bukan tentang pertumbuhan, ia tentang perlindungan. Bukan tentang akselerasi, ia tentang stabilitas. Dan saya akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Orang yang punya dana darurat memiliki satu kekuatan yang jarang disadari. Mereka punya pilihan. Mereka bisa berkata tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatan. Mereka bisa menolak tekanan yang tidak masuk akal. Mereka bisa berpikir jernih saat orang lain panik. Tanpa dana darurat, banyak keputusan diambil bukan karena itu yang terbaik, tapi karena tidak ada pilihan lain. Apakah Anda hidup dalam pilihan,
atau dalam keterpaksaan. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sebuah malam. Anda duduk sendirian. Tidak ada pemasukan bulan ini, tapi Anda tahu, dana darurat Anda cukup untuk 6 bulan ke depan. Bagaimana rasanya di dada Anda? Tenang. Sekarang bayangkan sebaliknya. Tidak ada pemasukan, saldo tipis, tagihan mendekat. Bagaimana rasanya? Panik. Dana darurat tidak menghilangkan masalah, tapi ia menghilangkan kepanikan. Dan kepanikan adalah musuh dari keputusan rasional. Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa hidup akan selalu memberi kejutan. Tidak semua kejutan menyenangkan. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang. Pertanyaannya, apakah Anda membangun atap sebelum hujan turun? Karena ketika badai datang, sudah terlambat untuk membeli payung. Dan mungkin inilah pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan di kepala Anda. Jika besok semua penghasilan Anda berhenti, apakah Anda akan bertahan dengan tenang? Atau bertahan dengan rasa takut? Jawaban itu adalah cermin dari semua keputusan kecil yang Anda buat hari ini. Dana darurat bukan simbol kekayaan, ia simbol kedewasaan. Dan kedewasaan finansial tidak diukur dari seberapa besar Anda menghasilkan. Ia diukur dari seberapa siap Anda ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Ada satu kebohongan yang paling sering kita katakan pada diri sendiri. Aku masih aman. Kita mengucapkannya dengan tenang, dengan yakin, seolah hidup sudah kita pahami sepenuhnya. Padahal kenyataannya, kita hanya sedang beruntung. Hari ini sehat. Hari ini gaji masuk. Hari ini tidak ada masalah besar. Lalu kita menyimpulkan semuanya baik-baik saja. Tapi hidup tidak pernah berjanji akan selalu seperti hari ini. Kita terlalu sibuk terlihat, berhasil sampai lupa memastikan kita benar-benar aman. Kita bangga dengan barang baru. Kita senang dengan gaya hidup yang naik kelas. Kita merasa dewasa karena bisa mencicil ini dan itu. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi jika semua itu berhenti tiba-tiba? Jika besok kamu tidak bisa bekerja, kamu pakai uang apa? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa mengguncang harga diri kita. Karena seringkali jawabannya adalah, entahlah. Dan disitulah masalahnya. Kita membangun hidup di atas harapan, bukan persiapan. Dana darurat bukan tentang menjadi pesimis, bukan tentang mengundang musibah. Ini tentang menghormati kenyataan bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Ini tentang mengakui bahwa kita bukan manusia super. Kita bisa sakit, kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa menghadapi situasi yang tidak pernah kita rencanakan. Dan ketika momen itu datang, dunia tidak akan berhenti hanya karena kita tidak siap. Tagihan tetap datang, kebutuhan tetap berjalan, anak tetap butuh makan, listrik tetap harus dibayar. Dan pada saat itulah, perbedaan antara yang siap dan yang hanya berharap menjadi sangat jelas. Yang siap mungkin tetap sedih, tapi tidak panik. Yang tidak siap bukan hanya sedih, tapi juga terdesak. Ada harga yang harus dibayar dalam hidup. Entah kamu membayar dengan disiplin sekarang, atau membayar dengan penyesalan nanti. Pilihannya selalu ada di tanganmu. Meskipun seringkali kita pura-pura tidak melihatnya, menunda menabung dana darurat bukan keputusan netral. Itu adalah keputusan aktif untuk membiarkan diri sendiri rapuh. Setiap kali kamu berkata, nanti saja. Sebenarnya kamu sedang mengatakan, aku siap mengambil risiko. Tapi apakah kamu benar-benar sadar risikonya? Kita sering merasa penghasilan kecil adalah alasan, padahal justru karena kecil, kita harus lebih hati-hati. Justru karena hidup pas-pasan, kita tidak punya ruang untuk kesalahan besar. Orang yang penghasilannya besar mungkin masih bisa bangkit setelah satu kesalahan. Tapi bagi banyak orang, satu krisis saja bisa menjatuhkan semuanya. Kita tidak perlu kaya untuk mulai aman. Kita hanya perlu jujur dan konsisten. Nominal kecil bukan alasan untuk menyerah. 20.000 sehari mungkin terlihat sepele, tapi konsistensi mengubah receh menjadi benteng. Yang menghancurkan bukan kecilnya nominal. Yang menghancurkan adalah nihilnya komitmen. Seringkali kita takut terlihat pelit,
takut terlihat tidak menikmati hidup, takut ketinggalan. Padahal yang lebih menakutkan adalah hidup tanpa perlindungan. Apa artinya nongkrong setiap minggu jika 1 bulan tanpa penghasilan membuatmu gemetar? Apa artinya gadget terbaru jika tabunganmu kosong saat keadaan darurat datang? Kita perlu berhenti mengukur kesuksesan dari apa yang terlihat. Keamanan tidak selalu bisa dipamerkan. Dana darurat tidak bisa difoto untuk media sosial. Tapi ketenangan yang diberikannya jauh lebih berharga daripada pujian sesaat. Bayangkan rasanya memiliki cadangan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Bayangkan keputusan-keputusan yang bisa kamu ambil tanpa tekanan. Kamu bisa berkata tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatanmu. Kamu bisa menolak perlakuan tidak adil karena kamu tahu kamu tidak terjebak. Dana darurat bukan hanya tentang uang, ia tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk berpikir jernih. Kebebasan untuk tidak panik. Dan hidup tanpa panik adalah hidup yang jauh lebih bermartabat. Masalahnya, kita seringkali lebih memilih kenyamanan hari ini daripada keamanan esok hari. Kita rela bekerja keras, tapi enggan menahan diri. Kita mau berjuang mencari tambahan penghasilan, tapi malas mencatat pengeluaran. Kita ingin hasil besar, tapi tidak sabar menjalani proses kecil. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana yang diulang terus-menerus. Tidak ada yang spektakuler dari menyisihkan sebagian gaji setiap bulan. Tidak ada yang dramatis dari menolak 1-2 keinginan demi tabungan. Tapi dampaknya bisa menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Dan ketika hari itu datang, kamu akan bersyukur bukan pada keberuntungan, tapi pada dirimu sendiri yang dulu memilih disiplin. Hidup ini tidak hanya tentang tumbuh, ia juga tentang bertahan. Dan bertahan dengan kepala tegak jauh lebih terhormat daripada bertahan dengan rasa malu. Karena harus meminjam ke sana kemari, jangan tunggu sampai keadaan memaksamu belajar. Jangan tunggu sampai rasa takut mengajarimu tentang pentingnya cadangan. Belajarlah saat keadaan masih tenang. Bangun perlindungan saat badai belum datang. Karena saat badai datang, orang yang siap mungkin tetap basah, tapi tidak tenggelam. Kamu tidak perlu sempurna untuk mulai. Kamu hanya perlu berhenti mencari alasan. Berhenti berkata, gaji kurang. Berhenti menyalahkan kondisi. Mulai dari apa yang ada. Mulai dari yang bisa mulai sekarang. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan menghadapi situasi yang berat. Dan di saat itu, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, untung dulu, aku tidak menunda. Itulah nilai sebenarnya dari dana darurat. Bukan sekadar angka di rekening, tapi rasa syukur, karena pernah cukup bijak untuk memikirkan hari yang tidak terlihat. Hidup tidak pernah benar-benar aman, tapi kamu bisa membuatnya lebih siap. Dan kesiapan itu bukan soal nasib, ia soal keputusan. Keputusan kecil, hari ini, yang mungkin tidak dirayakan siapapun. Tapi, suatu hari, akan menyelamatkanmu dari keputusasaan. Dan ketika kamu akhirnya berdiri dalam situasi sulit dengan tenang, kamu akan menyadari satu hal. Disiplin yang dulu terasa berat, ternyata adalah bentuk cinta paling nyata pada diri sendiri.